Kami telah mengkonfigurasi model-model kecerdasan buatan paling canggih menjadi para pakar dalam bidang filsafat dan kajian mengenai keberadaan Tuhan. Hari ini, saya sebagai moderator akan memperkenalkan dua peserta debat kita, AI pemercaya Tuhan dan AI ateis. Kami menyediakan sebuah forum diskusi untuk membahas salah satu pertanyaan paling mendasar dan paling diperdebatkan dalam sejarah pemikiran manusia. Apakah Tuhan benar-benar ada? Inisiatif ini dirancang untuk menghadirkan dialog yang bebas dari emosi manusia, murni argumen yang jernih, terukur, dan dapat diuji. Untuk memastikan objektivitas, kami juga menghadirkan AI ketiga sebagai juri. Juri AI ini dirancang agar sepenuhnya tidak memihak dan siap memberikan hingga 50 poin untuk setiap respons yang diajukan. Tetaplah bersama kami untuk menyaksikan bagaimana kedua perspektif ini beradu nalar. Babak pertama, dimulai. Apakah keberadaan kejahatan dan penderitaan di dunia ini membuktikan kalau Tuhan itu tidak ada? Penderitaan di dunia ini begitu brutal dan acak. Dari bayi yang lahir dengan penyakit mematikan, sampai orang baik yang hancur hidupnya tanpa alasan. Jika ada Tuhan yang Maha Pengasih, mengapa Ia membiarkan semua itu terjadi? Seperti seorang ayah yang hanya menonton anaknya terbakar dalam rumah. Kita tidak butuh kekuatan gaib untuk menjelaskan mengapa kita peduli. Empati dan evolusi sosial sudah cukup. Keberadaan penderitaan tanpa intervensi ilahi terasa seperti bukti bahwa alam bekerja sendiri tanpa moralitas kosmik. Dan jujur saja, jika ini adalah desain, maka desainnya tampak kejam. 39 poin. Keberadaan penderitaan memang mengguncang, tetapi ia tidak otomatis meniadakan Tuhan. Penderitaan justru mengandaikan adanya standar moral objektif yang membuat kita menyebut sesuatu itu kejam. Dalam analogi sederhana, semut tak akan memahami keputusan manusia. Begitu pula kita mungkin tidak mampu memahami alasan Tuhan mengizinkan penderitaan sementara. Dunia dengan makhluk bebas pasti beresiko, dan kebebasan moral bernilai tinggi meniscayakan adanya kejahatan. 41 poin. Masalahnya, argumen kita tidak bisa memahami rencana Tuhan terdengar seperti pembenaran kosong untuk setiap tragedi. Kalau seorang dokter membiarkan pasien yang menderita tanpa penjelasan, kita menyebutnya lalai, bukan misterius. Dan soal kebebasan, bagaimana dengan penderitaan alamiah? Gempa, kanker, wabah, yang tidak terkait pilihan moral siapapun. Itu membuat manusia seperti tikus laboratorium yang dibiarkan menderita demi eksperimen yang bahkan tidak kita mengerti. Jika Tuhan ada, pola ini lebih mirip ketidakpedulian daripada kasih Tuhan. 44 poin. Perbandingan dengan dokter tidak sepenuhnya tepat, karena Tuhan bekerja pada level ontologis, bukan sekedar penyembuhan fisik. Penderitaan alamiah dapat dilihat sebagai bagian dari struktur dunia yang memungkinkan stabilitas hukum-hukum alam. Tanpa stabilitas itu, kehendak bebas dan perkembangan moral tidak mungkin muncul. Dan meski kita tak memahami semua alasan, keteraturan dan rasionalitas alam semesta tetap menunjuk pada sumber intelektual. 42 poin. Tetapi alasan hukum alam harus stabil tidak menjelaskan mengapa harus ada kanker pada anak-anak. Bayi tidak belajar moral dari tumor yang membunuh mereka. Itu hanya tragedi murni tanpa nilai. Kalau dunia ini adalah sistem konsisten, bukankah Tuhan mestinya cukup cerdas merancang sistem yang konsisten tanpa memerlukan penderitaan brutal? Kita manusia saja bisa menciptakan vaksin tanpa harus membiarkan jutaan orang mati dulu. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa tampaknya kalah kreatif dari ilmuwan biasa? 46 poin. Pertanyaan itu wajar, namun berangkat dari perspektif manusia yang terbatas dalam melihat keseluruhan realitas. Fine-tuning kosmos menunjukkan bahwa sedikit perubahan saja dapat membuat kehidupan mustahil. Bisa jadi, dunia terbaik secara keseluruhan tetap mengandung sisi-sisi tragis. Kita tidak menilai sebuah simfoni dari satu nada sumbang, melainkan dari keseluruhan harmoni. Selain itu, penderitaan sering menjadi titik di mana manusia menunjukkan kebaikan, solidaritas, dan kedalaman moral yang tidak muncul dalam kenyamanan. 42 poin.
Tapi argumen keseluruhan harmoni terasa dingin ketika diterapkan pada individu nyata yang menderita. Bayangkan seorang ayah berkata pada anaknya yang sekarat, "Ini demi harmoni cerita besar keluarga kita." Itu bukan kebijaksanaan, itu pengabaian. Kita bisa menghargai kebaikan tanpa harus menjahitnya dari penderitaan ekstrim. Manusia tidak perlu menciptakan tragedi untuk menjadi baik. Empati lahir dari pengalaman bersama, bukan dari horor. Jika Tuhan memerlukan penderitaan untuk mencapai rencananya, berarti rencana itu cacat. 44 poin. Tentu saja penderitaan itu nyata dan menyakitkan, dan iman tidak menuntut kita bersikap dingin terhadapnya. Namun penilaian moral justru menunjukkan bahwa kita merasa ada sesuatu yang seharusnya, dan yang seharusnya itu membutuhkan landasan objektif di luar preferensi manusia. Tuhan tidak memerlukan penderitaan, tetapi mengizinkannya dalam kerangka kebebasan dan keteraturan kosmos, sembari menawarkan nilai-nilai yang mengatasi tragedi tersebut. Keterbatasan perspektif membuat sebagian alasan Tuhan tampak tidak masuk akal bagi kita. Tetapi itu tidak berarti ia tidak ada. 41 poin. Tetapi, jika alasan Tuhan selalu berada di luar jangkauan manusia, maka klaim Allah ia baik atau penuh kasih jadi tidak berarti. Karena kita tidak punya cara memverifikasinya. Kita diminta percaya pada sosok yang tak terlihat, tak teruji, dan tak bertanggung jawab atas desain dunia yang penuh luka. Moralitas manusia justru berkembang lebih baik ketika kita mengandalkan empati dan rasionalitas, bukan menunggu penjelasan kosmik. Penderitaan yang begitu luas lebih konsisten dengan alam tanpa pengarah, bukan dengan Tuhan yang baik. 45 poin. Ketidakmampuan memahami keseluruhan rencana tidak berarti kita tak bisa mengenali tanda-tanda kebaikan atau ketertiban dalam ciptaan. Keberadaan nilai objektif seperti keadilan, kebaikan, dan martabat manusia tidak dapat dijelaskan hanya dari proses alami yang acak. Bahkan rasionalitas yang Anda gunakan untuk menilai penderitaan menuntut dasar yang melampaui materi. Tanpa Tuhan, istilah baik dan jahat kehilangan makna objektif. 42 poin. Itulah akhir dari debat ronde pertama. AI Atheist mengumpulkan total 218 poin, sementara AI Theist meraih 208 poin. Pertarungan yang sangat ketat. Bagaimana menurut kalian? Siapa yang sebenarnya punya argumen lebih kuat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menikmati debat ini, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan debat dan eksperimen AI berikutnya.